Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan hayya nashkurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimain mutalazimain nursiluhum ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad qala ilayya wa ilaikum wa ilal muslimina kafatan fi hadithihi as-sahih innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan dan perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam banyak kitab-kitab hadis yang pertama dicantumkan ialah tentang hadis. Dan berhubung karena saya di sini sebagai pembuka dari rangkaian Jadwal Kutum, maka saya ingin sedikit menyampaikan tentang hadis, tentang niat. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah pernah nonton film High and Low, insya Allah ya tahulah tentang legenda Amawiyah Brothers gitu. Amawiyah bersaudara. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya ingin sedikit menyampaikan tentang sirah sepasang legenda yang ini benar-benar nyata, bukan hanya seperti Amawiyah Brothers yang notabene-nya hanya legenda fiktif dalam film Jepang. Dan jelas mereka kafir. Mereka ialah Barbarossa Brothers atau Barbarossa bersaudara, yang mana tinta emas sejarah Islam mencatat bahwasanya mereka ialah pahlawan Islam di masa Kesultanan Turki Utsmani. Jadi tentang legenda bajak laut si janggut merah yang mana oleh orang-orang Eropa digambarkan, divisualisasikan sebagai tokoh Jack Sparrow dalam film Pirates of Caribbean, yang mana digambarkan sebagai tokoh yang bajak laut yang kejam, keji dan aneh gitu. Itu sebenarnya terinspirasi dari sepasang pelaut keturunan Italia yang bernama Arus dan Fairudin. Nah, mereka berdua ini memiliki jenggot yang panjang dan merah. Maka dari itu mereka dijuluki Barbarossa, karena Barbarossa artinya adalah si janggut merah. Nah, jadi sebenarnya mereka itu ya bedanya kalau orang-orang Eropa itu menggambarkan mereka sebagai bajak laut yang kejam, keji, aneh, tak berperasaan dan menakutkan gitu ya. Cuma sebenarnya itu semua hanyalah suatu tuduhan, karena sebenarnya mereka itu adalah sepasang pahlawan Islam yang memiliki banyak jasa. Dan kalau pamor mereka yang mendunia dan membuat orang-orang Eropa ketakutan itu sebenarnya bukan dikarenakan karena kebengisan mereka, akan tetapi dikarenakan kehebatan mereka dalam bertarung di lautan, sehingga ditakuti oleh orang-orang Eropa, orang-orang kafir Eropa, terutama Spanyol. Jadi sebenarnya mereka tuh awalnya hanyalah pelaut biasa, Arus dan Fairudin. Mereka tuh lahir di suatu pulau di Yunani, yang pada saat itu Yunani adalah bagian dari wilayah dari Turki Utsmani. Kemudian di suatu ketika kapal dagang mereka itu diserang oleh kapal militer dari Spanyol yang namanya kapal Saint John of Jerusalem atau sering disebut sebagai Knight of Rhodes. Nah, dan dalam suatu penyerangan itu adik dari Arus dan Fairudin meninggal dunia. Ya, sebagai tambahan info, sebagai tambahan wawasan aja ya. Organisasi Saint John of Jerusalem atau disebut Knight of Rhodes itu adalah organisasi yang dibentuk untuk membebaskan merebut kembali Al-Quds Palestina dari tangan Islam. Kan pada saat itu kan Palestina Al-Quds masih di tangan Kesultanan Turki gitu. Nah, jadi kembali ke tadi, karena kematian adik mereka, akhirnya Arus dan Fairudin memutuskan untuk balas dendam. Jadi mereka memutuskan menjadi bajak laut yang menyerang dan menghancurkan setiap kapal-kapal dari Eropa, terutama kapal Spanyol. Entah itu kapal dagang, entah itu juga kapal militer. Nah, akhirnya lama-kelamaan menyebarlah nama
Barbarossa Brothers, si janggut merah bersaudara di kalangan orang-orang Eropa, dan mereka menjadi sepasang sosok yang sangat ditakuti oleh dunia kelautan di Eropa. Kemudian tepat bersamaan pada saat itu, Islam di umat muslim di Andalusia, di Spanyol itu mengalami situasi yang sangat sulit. Mereka dibantai, dianiaya, dizalimi dan sebagainya oleh penguasa Spanyol yang pada saat itu adalah Raja Ferdinand II dari Aragon dan juga Ratu Isabella dari Castile. Nah, Raja Ferdinand ini memberikan pilihan pada dalam tanda kutip melakukan pembersihan etnis Arab, Muslim dan juga Yahudi. Mereka diberi 3 pilihan, yaitu yang pertama, mereka harus murtad dari agama Islam atau Yahudi, kemudian masuk dalam agama Katolik, kemudian menggantungkan kepala babi di depan pintu rumah mereka. Kemudian pilihan yang kedua ialah mereka harus keluar dari Andalusia dan Spanyol. Kemudian pilihan yang ketiga ialah kalau mereka nggak mau murtad, mereka juga nggak mau keluar dari Spanyol, mereka akan dibantai atau dibunuh secara zalim. Nah, dikarenakan kehebatan Barbarossa Brothers di lautan itu terdengar oleh Sultan Turki Utsmani yang pada saat itu ialah Sultan Sulaiman I. Nah, singkat cerita, akhirnya Sultan Sulaiman I memberikan kepercayaan kepada Barbarossa Brothers untuk menyelamatkan umat muslim yang terzalimi di Andalusia, di Spanyol. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, akhirnya umat muslim di Andalusia, di Spanyol berhasil diselamatkan oleh Barbarossa Brothers, Arus dan Khairuddin Barbarossa. Dan dikarenakan oleh jasa mereka ini, oleh kesuksesan mereka ini, akhirnya mereka diangkat menjadi pimpinan pasukan elit Janissary. Tahu kan? Ya, Janissary sudah pamor di kalangan kita. Nah, akan tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa niscaya akan mati. Pada suatu pertempuran, si Arus, kakak dari Khairuddin, meninggal dunia. Dan akan tetapi Allah lah yang maha kuat, Allah yang memberikan rasa kekuatan itu di dalam hati hamba-hambanya yang terpilih, pada wali-walinya yang terpilih. Khairuddin Barbarossa yang setelah sebelumnya ditinggal tewas oleh adiknya, kemudian dia juga merasakan kehilangan kakaknya Arus Barbarossa, dia justru semakin bersemangat dalam jihad fisabilillah. Kan tadi niat awalnya kan balas dendam kan, terus gara-gara didapat kepercayaan dari Sultan Sulaiman I untuk membebaskan muslim dari muslim Andalusia dari Raja Ferdinand, kan tadi niatnya berubah jadi jihad fisabilillah. Nah, kembali tadi, setelah kematiannya Arus Barbarossa, Khairuddin semakin lebih bersemangat dalam berjihad fisabilillah. Nah, dan bahkan sejarah pun mencatat bahwasanya orang-orang Eropa semakin takut, bahkan tidak berani untuk melintasi lautan yang dikuasai oleh Khairuddin Barbarossa terutama, karena Arus sudah meninggal di sekitaran laut Mediterania. Nanti bisa dicek di peta. Nah, kemudian semakin hebat, akhirnya orang-orang Eropa kan merasa geram ya, merasa kesel kok mereka tuh nggak bisa mengalahkan sosok yang namanya Khairuddin Barbarossa di lautan. Akhirnya mereka mengirim salah seorang tokoh militer mereka, seorang pentolan militernya mereka ialah Andrea Doria. Nah, Andrea Doria ini dikirim bersama dengan ratusan ribuan pasukan, ratusan kapal yang namanya ratusan kapal galion untuk menghabisi Khairuddin Barbarossa yang mana hanya memiliki kekuatan sepertiga dari kekuatan mereka. Nah, tapi kan Allah yang memiliki kekuatan lebih besar daripada itu semua. Seperti kalau dalam cerita perang Badar kan Rasulullah hanya memiliki berapa? 300 pasukan ya, menghadapi orang-orang Quraisy yang jumlahnya sekitar 1000-an pasukan. Dan di sini Barbarossa hanya memiliki sepertiga pasukan dari seluruh pasukan dari Andrea Doria. Akan tetapi wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat suatu tipu muslihat, orang-orang kafir itu membuat suatu rencana, akan tetapi Allah juga membuat rencana, dan Allah adalah sebaik-baik membuat rencana, sebaik-baik membuat tipu muslihat. Hanya dalam 5 jam saja Andrea Doria dikalahkan oleh Barbarossa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada dua poin yang akan saya garis bawahi dari sirah Barbarossa ini. Yang pertama ialah tentang niat.
bagaimana kita bisa senantiasa terus memperbaiki niat kita, terus memperbaiki niat kita menjadi lebih baik. Seperti baru-baru tadi kan, tadi niat awalnya adalah balas dendam atas kematian dari saudaranya, saudara paling kecilnya. Kemudian setelah dia mendapat panggilan jihad dari Sultan Sulaiman I, dia kemudian mereka berdua itu si Arus dan Khairuddin merubah niat mereka menjadi jihad fisabilillah dengan menyelamatkan saudara-saudara seiman mereka di Andalusia Spanyol. Dan kita juga sering kan mendengar kalimat niat itu ada di tiga tempat, yaitu di sebelum amal, kemudian saat beramal, dan setelah beramal. Dan itu kan menunjukkan bahwasanya kita tuh harus senantiasa memperbaiki niat kita di awal, kemudian diperbaiki di tengah amal, kemudian kita juga memperbaiki niat kita di akhir amal juga. Dan kemudian satu lagi poin yang akan saya garis bawahi adalah tentang ayat wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, dan bahkan orang-orang lain juga punya rencana kepada kita, dan setiap orang tentu punya rencana yang ia impikan gitu ya. Akan tetapi asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita punya rencana, akan tetapi jika kita menyangka itu baik, boleh jadi di sisi Allah itu adalah rencana yang tidak baik buat kita. Dan kita mungkin punya rencana tidak akan mengambil suatu pilihan ini, akan tetapi Allah boleh saja memilih bahwasanya itu adalah hal yang paling baik buat kita ambil. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Jadi begitu ya. Nah, terakhir sedikit kesimpulan bahwasanya adalah bagaimana kita terus senantiasa memperbaiki niat kita, dan bagaimana kita terus berencana, akan tetapi kita bertawakal dengan rencana yang Allah sudah tetapkan. Jadi begitu. Atas segala kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.